Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya ingin menjelaskan terkait dengan prosedur pelaksanaan ujian tengah semester online pada semester Kasal 2021-2022. Yang pertama, Anda harus memastikan bahwasanya Anda sudah masuk ke halaman fe.unisma.ac.id.uts/utsonline/beranda.html. Ini halaman untuk pelaksanaan ujian tengah semester secara online. Dari sini nanti Anda akan muncul pilihan-pilihan, ada prodi manajemen, ada prodi akuntansi, ada prodi perbankan syariah. Termasuk juga di sini ada panduan untuk pelaksanaan UTS, untuk melihat terkait dengan video pelaksanaan UTS seperti apa, dan juga untuk mengecek sebetulnya Anda itu masuk di kelas mana. Untuk dicek di siswanya, apakah Anda sudah benar masuk di kelas M1, atau ternyata Anda masuk di kelas M2, ataupun yang kelas yang lainnya. Nah, jika Anda berasal dari prodi manajemen, Anda lihat tinggal klik di sini, siap ujian, nah, nanti akan muncul ada mata kuliah, plus ada link yang langsung menghubungkan Anda kepada form ujian untuk kelas Anda. Kalau Anda kelasnya M1, maka Anda klik kelas M1, maka akan otomatis masuk ke form ujian kelas M1. Begitu seterusnya. Dan jika Anda di halaman depan ini tidak ada mata kuliah yang Anda inginkan, Anda tinggal menggesernya. Karena menu yang ada di web ujian ini itu menggunakan menu slider, sehingga harus Anda geser ke kiri untuk melihat mata kuliah yang ingin Anda ujikan. Begitu juga kalau di akuntansi, Anda masuk langsung akan muncul kelas A1, A2, A3, A4, dan juga yang ada di perbankan syariah. Nah, jika Anda sudah masuk mengklik salah satu link di situ, maka nanti muncul contoh seperti ini. Contoh soal seperti ini. Tapi sebelum ini, saya ingatkan kembali, ada yang harus Anda pastikan terlebih dahulu, sebelum Anda masuk ke link ujian, Anda pastikan di halaman depan Google Anda seperti ini, Anda sudah login. Anda sudah login di Chrome dengan tandanya seperti ini. Kenapa kok Anda harus diminta login terlebih dahulu? Ini untuk memastikan bahwasanya nanti jawaban yang Anda input itu nanti akan terekam secara otomatis oleh Google. Sehingga kalau Anda mengalami kendala sinyal atau tiba-tiba di tengah ujian itu terdapat gangguan sinyal, maka otomatis jawaban Anda tetap akan tersimpan. Nah, untuk loginnya, Anda bisa menggunakan email Anda, npm@unisma.ac.id, atau email pribadi Anda @gmail.com. Oke, kita pindah ke contoh dari soal. Contoh misalkan di sini contoh basic accounting. Anda harus memastikan di sini apakah benar judulnya di sini sesuai dengan mata kuliah yang ingin Anda ujikan. Sama juga kelasnya benar nggak? Apakah kelasnya itu M1, M2, atau M3? Sama juga prodinya, apakah betul di situ prodinya? Apakah prodi manajemen, akuntansi, atau perbankan syariah? Setelah itu, Anda harus memastikan bahwasannya di HP saudara atau di laptop saudara ada logo ini. Kalau logo ini muncul, itu artinya Anda sudah login, sehingga nanti setiap ada perubahan yang Anda lakukan di situ, kemudian terkendala oleh sinyal, ketika Anda refresh, jawaban Anda tidak akan hilang. Contoh di sini saya ingin masukkan email saya, misalkan. Nah, nanti di sini ada petunjuknya, ada petunjuk terkait dengan jumlah soal. Anda harus membaca petunjuk di sini dan harus memastikan berapa jumlah soal yang ada di situ. Mungkin di sini jumlahnya 4 soal. Di soal lain ada jumlahnya mungkin 10 soal. Tapi ada instruksi berikutnya, kerjakan 7. Artinya apa? Dari 10 soal yang ada, Anda diminta untuk mengerjakan 7. Nah, ini harus Anda perhatikan dengan baik-baik. Oke, nah yang berbeda dengan ujian sebelumnya, untuk ujian kali ini, untuk NPM itu secara otomatis akan diinput oleh sistem, sehingga nanti Anda ngecek
apakah MPM saudara sudah ada di situ atau tidak. Kalau MPM saudara tidak ada di situ, kemungkinan terbesar yang pertama adalah Anda salah kelas. Maka apa yang Anda lakukan? Anda harus kembali ke Siswo. Anda ngecek di Siswo, sebenarnya Anda itu kelas apa? Apakah kelas M2, atau kelas M5, atau kelas M yang lainnya. Ataupun juga A1, apakah A3, ataupun yang lainnya. Nah, kalau sudah ada nomor NPM saudara di sini, tinggal Anda klik saja, kemudian Anda tulis nama Anda, misalnya sini nama saya, kemudian dosennya siapa, misalkan Pak Junaidi di sini. Oke, sekarang kita asumsi kalau misalkan lagi tahu-tahu sinyal kita bermasalah, coba kita refresh. Nah, ketika kita refresh, tidak ada yang hilang sama sekali dari isian kita. Sehingga Anda tidak perlu khawatir di tengah ujian, kemudian ada gangguan sinyal, kemudian hilang jawabannya. Kenapa? Karena sudah tersimpan secara otomatis di Google Drive saudara. Oke, terus klik next. Nah, di sini Anda harus memperhatikan perintah soal di sini. Ada perintahnya apakah kerjakan semua, apa perintahnya kerjakan 5 dari 7 soal, atau perintah yang lainnya. Contoh di sini yang menggunakan sistem upload file, artinya apa? Di sini ada pertanyaan, tetapi Anda cara menjawabnya adalah dengan cara mengupload file. Nah, di sini Anda kerjakan di lembar kertas yang berbeda, kemudian Anda upload di bawah sini. Untuk upload file yang dibolehkan hanya file yang diupload hanya satu file, sehingga Anda harus menyatukan semua file yang sudah Anda kerjakan tadi dalam satu file, terus dalam bentuk PDF, terus tidak boleh lebih dari 10 MB, terus jangan lupa tulis nama atau tulis NPM-nya. Baru kemudian Anda upload. Contoh misalkan di sini saya ngambil salah satu file dari punya saya. Misalkan ini. Nah, nanti Anda harus memastikan apakah ini sudah tertaut seperti ini atau tidak. Kalau belum, berarti di situ ada terkendala di proses upload file. Nanti akan kita bahas setelah ini. Nah, kalau sudah seperti ini, Anda tinggal mengirimkan jawaban saudara. Oke? Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, artinya jawaban saudara sudah bisa direkam atau sudah tersimpan di panitia. Nah, yang terbaru di semester ini, jawaban yang sudah pernah Anda isikan nanti akan dikirim ke email saudara. Ini kita lihat emailnya. Nah, kita buka. Nah, ini bukti bahwasannya Anda telah mengikuti ujian dan bukti bahwasannya jawaban Anda sudah terkirim. Jika nanti ada permasalahan di kemudian hari, misalkan Anda dinyatakan tidak ikut ujian, maka yang harus Anda tujukan adalah bukti bahwasannya Anda sudah mengirimkan jawaban, yang jawaban tadi juga dikirim balik ke email saudara. Oke, itu yang soal tipe pertama. Kalau untuk soal yang tipe kedua yang dalam bentuk isi secara umum kurang lebih sama. Misalkan di sini saya tulis juga tadi. Oke, terus jumlah soalnya kita perhatikan, MPM-nya misalkan di sini, terus ditulis nama kita, terus tulis dosennya, baru kita klik next. Nah, kalau soal seperti ini yang perlu Anda perhatikan apa? Yang perlu Anda perhatikan adalah dari segi ini, tanda bintangnya. Bisa jadi dari 7 soal yang ada itu semuanya tanda bintang, tapi Anda diminta untuk mengerjakan 5 saja. Berarti di 2 soal yang tidak Anda pilih, Anda tinggal mengisikan angka X, huruf X atau angka 0. Ya, baru kemudian Anda isi jawabannya, baru kemudian nanti Anda klik kirim.
Misalnya di sini saya nggak mau milih soal ini, saya kasih X, ini saya jawab A, kemudian saya submit. Nah, keterangannya juga sama. Anda harus nunggu sampai muncul keterangan seperti ini. Dan kalau Anda cek di email saudara, nanti akan juga muncul. Nah, muncul bukti bahwasanya Anda telah ikut ujian dan Anda telah mengisi ujian. Nah, ini bukti yang bisa Anda klaim bahwasanya Anda mengikuti ujian. Yang menjadi patokan di sini adalah tolak ukurnya adalah NPM. Kalau NPM saudara tidak ada di form tersebut, maka saudara harus melihat ke Siswo, baru kemudian dicek kelas apa yang sebenarnya yang kelas yang saudara ikuti. Ya, selanjutnya saya ingin menjelaskan terkait dengan beberapa permasalahan yang muncul ketika pelaksanaan ujian. Contoh yang sering dihadapi adalah seperti ini, muncul gambar ini, gambar hantu ataupun tulisan connection timeout. Nah, ini artinya apa? Banyak yang sedang mengakses form halaman web ujian pada saat yang bersamaan. Sehingga di situ yang Anda lakukan adalah Anda harus menunggu waktu sekitar 5 ataupun sampai 15 menit, baru kemudian Anda masuk ke web ujian. Oke. Permasalahan berikutnya, saya tidak menemukan mata kuliah saya. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan, bahwasanya model halaman web ujian itu adalah slider, sehingga Anda harus menggesernya ke kiri. Terus yang berikutnya, jika Anda menemukan tanda bintang di soal, maka soal tersebut wajib dijawab. Jika di situ ada pilihan, maka tadi yang sudah saya jelaskan, Anda tinggal mengisi dengan huruf X atau angka 0. Nah, kalau dalam soal IC, kadangkala ada kebijakan dari sebagian dosen itu menetapkan jumlah maksimal karakter. Sehingga kalau jawaban Anda melebihi dari jumlah karakter tersebut, Anda harus meringkasnya terlebih dahulu, baru Anda bisa mengirim jawaban tersebut. Ini adalah tampilan ketika Anda mengupload jawaban Anda dalam contoh soal yang tipe upload file. Ini tergantung dari kecepatan koneksi dan juga tergantung dari besar atau kecilnya file saudara. Dan saya sarankan di sini untuk nama, khususnya yang kalau Anda menggunakan aplikasi untuk mengkonversinya, nama jangan terlalu panjang. Cukup nama di situ, nama terus mata kuliahnya apa, atau NPM mata kuliahnya apa. Jangan nanti di sini namanya terlalu panjang sehingga kemudian nanti bisa tertolak oleh sistem karena tidak terdeteksi karena namanya terlalu panjang. Nah, kalau misalkan Anda mendapatkan seperti ini, ada keterangan ditolak server, ini ada beberapa kemungkinan. Anda bisa melakukan diganti browsernya ke Chrome atau Firefox atau ke Opera. Kalau nggak bisa, Anda bisa ganti email baru, kemudian login lagi ke halaman ujian. Kalau nggak bisa, Anda bisa mengirim jawaban lewat HP teman atau HP saudara. Kalau muncul tampilan seperti ini artinya apa? Bahwasanya jumlah file yang Anda lampirkan itu melebihi batas maksimum. Yang diizinkan hanyalah maksimum 10 MB. Jika muncul tampilan seperti ini, maka Anda harus menghapus semua file terlebih dahulu, kemudian pastikan file Anda itu sudah dalam bentuk PDF, dalam satu file, dan tidak lebih dari 10 MB. Kalau muncul tampilan seperti ini, coba lagi dengan lebih sedikit file, artinya yang Anda lampirkan itu lebih dari satu file. Sehingga apa yang Anda lakukan? Anda convert dulu, atau Anda jadikan satu dulu, file jawaban saudara, kemudian baru Anda upload. Kalau muncul tampilan seperti ini, tidak didukung untuk, ini artinya bahwasanya file yang Anda lampirkan tidak sesuai dengan format yang diminta PDF, tetapi Anda melampirkannya dalam bentuk format yang lain. Nah, nanti sampai kemudian Anda ketika selesai, Anda harus memastikan bahwasanya jawaban Anda, tanggapan Anda telah dikirim, ataupun your response has been recorded.
Nah, jika Anda menghadapi permasalahan ataupun kendala dalam pelaksanaan ujian, Anda bisa menghubungi nomor Satgas di berikut 0857 3045 4037. Catatan di sini hanyalah WA only. Jadi Anda karena pun masalahnya ingin mendesak segera diselesaikan, kemudian Anda nelpon, pasti nanti tidak akan diangkat karena layanannya berbasis WA only message, bukan dari. Oke, demikian panduan terkait dengan pelaksanaan ujian online untuk semester Gasal tahun 2021-2002. Semoga Anda semua sukses dalam ujian dan dilancarkan selama ujian. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.